Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad bin Pamungkas. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 1 yang akan memaparkan materi tentang komponen tujuan dan basic relevansi. Adapun teman-teman kelompok saya yaitu yang pertama Amarwati, yang kedua Ana Siti Nuraini, yang ketiga saya sendiri, yang keempat Raisya Salsabila, yang kelima Sabila Zakiana Rahma, yang keenam Salma Amalia, yang ketujuh Salma Aulia, dan yang kedelapan Sri Aryani Desmawati. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, ya sebelumnya ada yang tahu apa itu kurikulum? Ya, itu dari tulisannya. Jadi kurikulum adalah program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan baik sekolah itu untuk siswa. Nah, kemudian ada pengertian kurikulum dari ahli, yaitu yang pertama dari Taba. Pengertian kurikulum yaitu tekankan pada rencana pelajaran di suatu sekolah. Jadi pelajaran-pelajaran materi apa yang harus ditempuh selama menempuh pendidikan sekolah, baik itu SD, SMP maupun SMA. Kemudian dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 19 menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, jadi kurikulum merupakan seperangkat perencanaan yang tersusun secara sistematis dan berurutan sebagai upaya dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, adapun fungsi-fungsi dari kurikulum yaitu sebagai alat atau media untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi dengan adanya kurikulum untuk menyatukan tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, dengan adanya kurikulum ini tujuan dan arahnya itu lebih tercapai, lebih terarah. Jika tidak ada kurikulum, maka pendidikan di sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah, atas, itu tidak akan selaras dari sekolah satu dengan sekolah yang lainnya. Kemudian, kurikulum juga sebagai learning organisator, yaitu sebagai pengorganisasi belajar yang tersusun secara cermat. Jadi, kurikulum selalu disiapkan dan dirancang bagi siswa sebagai salah satu aspek yang dialami oleh siswa. Jadi kurikulum itu dibuat atau dikembangkan dari sudut pandang peserta didik, bukan dilihat dari sudut pandang pengembangnya. Gitu. Karena yang akan mengalami kurikulum, yang menjadi kurikulum itu adalah peserta didik. Gitu. Yang kemudian tujuan fungsi kurikulum sebagai pedoman, yaitu pedoman bagi guru dalam menyusun dan mengorganisasi pengalaman belajar siswa. Jadi dengan adanya kurikulum, guru mempunyai pedoman, acuan. Jadi secara nasional pedomannya sama, gitu. Kemudian pedoman bagi guru untuk mengadakan evaluasi terhadap tingkat perkembangan siswa dan kerangka belajar mereka, gitu. Selanjutnya pedoman bagi guru untuk mengatur kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Jadi dengan adanya kurikulum yang tadi saya sebutkan itu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan. Ketika tidak ada kurikulum, maka untuk mencapai tujuan pendidikan nasional itu tidak mungkin tercapai karena setiap sekolah mungkin punya tujuannya masing-masing, kayak gitu. Terus fungsi kurikulum untuk bagi pemimpin, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi atau penilaian, yakni untuk memperbaiki situasi belajar agar lebih kondusif, menciptakan situasi belajar yang menunjang situasi belajar siswa ke arah yang lebih baik, dan memberikan bantuan kepada para guru dalam menjalankan tugas pendidikan mereka. Dan fungsi kurikulum juga sebagai pedoman bagi penyusunan administrasi, pelaksanaan evaluasi, dan pengembangan kurikulum. Ya, untuk materi selanjutnya, tujuan kurikulum akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Terima kasih. Izin melanjutkan pembahasan. Selanjutnya tujuan kurikulum mengoptimalkan tersebar luasnya pendidikan Indonesia dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam menurut Dikdasmen 2022. Tujuan kurikulum
adalah untuk memastikan bahwa pendidikan tersebar luas di seluruh Indonesia melalui berbagai jenis pembelajaran yang terintegrasi. Kurikulum tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di dalam kelas dengan beragam materi pembelajaran sesuai dengan pedoman dalam kurikulum. Selanjutnya, komponen kurikulum. Di dalamnya ada komponen tujuan, komponen isi, komponen strategi, komponen pengajaran, dan komponen evaluasi. Saya akan menjelaskan mengenai komponen tujuan. Komponen tujuan merupakan salah satu komponen penting dalam kurikulum yang menjadi landasan dan arah bagi seluruh proses pembelajaran. Komponen ini didefinisikan apa yang ingin dicapai oleh kurikulum dan hasil belajar apa yang diharapkan bagi peserta didik. Di sini ada tiga level tujuan dalam komponen. Yang pertama ada tujuan jangka panjang, yang kedua ada tujuan jangka menengah, dan yang ketiga ada tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang. Tujuan ini menggambarkan tujuan hidup yang diharapkan serta didasarkan pada nilai yang diambil dari filsafat. Tujuan ini tidak berhubungan langsung dengan tujuan sekolah, melainkan sebagai target setelah anak didik selesai menyelesaikan sekolahnya. Yang kedua ada tujuan jangka menengah. Tujuan ini menuju pada tujuan sekolah yang berdasarkan pada jenjangnya seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan selanjutnya. Yang ketiga ada tujuan jangka pendek. Tujuan ini dikhususkan dicapai pada pembelajaran di kelas. Dalam sebuah kurikulum lembaga pendidikan terdapat dua tujuan. Yang pertama, tujuan yang dicapai secara keseluruhan pada mata pelajaran atau bidang studi. Tujuan ini biasanya meliputi aspek-aspek pengetahuan, keterampilan atau psikomotor, sikap, afektif, dan nilai-nilai yang diharapkan dapat dimiliki oleh para lulusan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Hal tersebut juga disebut tujuan lembaga. Yang kedua ada tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bidang studi. Tujuan ini biasanya disebut dengan tujuan kurikuler pada kurikulum yang sekarang berlaku. Tujuan ini tertulis dalam bentuk standar kompetensi lulusan, standar kompetensi mata pelajaran, kompetensi dasar, setelah dijabarkan oleh guru diperoleh indikator dan tujuan pembelajaran. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak. Baik, tadi telah kita mengetahui apa itu komponen dari kurikulum. Sekarang kita mengenal dengan prinsip dari kurikulum. Prinsip kurikulum itu sendiri ada 5. Yang pertama ada relevansi, kemudian ada fleksibilitas, dan ada kontinuitas, kemudian ada efisiensi dan efektif. Nah, untuk presentasi kali ini kita akan membahas tentang prinsip relevansi. Prinsip relevansi sendiri itu bisa dikatakan dengan qualitative dan is happening atau kedekatan hubungan yang sedang terjadi saat ini. Dalam pendidikan, prinsip relevansi diartikan sebagai kesesuaian atau keselarasan yang dalam pendidikan dengan tuntutan kehidupan. Pendidikan dapat dikatakan relevan apabila dalam pendidikan tersebut dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun dalam masyarakat secara luas. Nah, untuk relevansi sendiri, maka kurikulum harus memiliki 2 macam relevansi. Yang pertama itu secara internal dan yang kedua itu adalah secara eksternal. Secara internal itu meliputi komponen kurikulum yang terdiri dari tujuan, isi atau bahan, kemudian ada strategis, organisasi, dan evaluasi. Untuk tujuan sendiri yaitu pendidikan dalam pembelajarannya, kurikulum harus dengan pembelajaran yang asik, yang menyenangkan, tetapi tidak lepas dari potensi siswa dan menekankan pada karakter siswa saat pembelajaran.
selanjutnya ada isi atau bahan. Bahan pembelajaran adalah materi atau sumber daya dan informasi yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Kemudian contohnya bisa seperti buku teks, materi audiovisual, media, dan sumber daya lainnya yang dapat membantu siswa memahami konsep-konsep pelajaran. Kemudian yang kedua ada proses penyampaian atau strategi, adalah pendekatan atau metode yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pelajaran. Nah, strategi ini dapat berupa diskusi kelompok, proyek kolaboratif, pembelajaran berbasis masalah, dan teknik lainnya. Bahan dan strategi pembelajaran ini harus disesuaikan dengan tujuan agar pembelajaran lebih efektif dan mencapai kompetensi yang diinginkan. Sekian. Selanjutnya ada organisasi. Di sini saya mengambil arti pengertian organisasi menurut secara umum. Sebuah organisasi itu dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa hal, ya seperti penyatuan visi dan misi untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi itu pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah tempat berkumpulnya orang-orang, tempat bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi di sini juga sama, saya ambil pengertiannya secara umum. Evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan suatu program serta untuk melihat hambatannya. Dan di sini menurut Sukarni pada tahun 2015, secara umum evaluasi adalah proses mencari data atau informasi tentang suatu objek atau subjek yang dilakukan untuk pengambilan keputusan. Baik, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai relevansi internal oleh teman-teman saya. Selanjutnya yaitu mengenai relevansi eksternal. Apa sih relevansi eksternal itu? Relevansi eksternal itu maksudnya adalah komponen kurikulum yang memuat tujuan, isi, strategi, dan evaluasi harus memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disebut relevansi epistemologis, kemudian harus relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat yang disebut relevansi sosiologis, dan juga harus memiliki relevansi dengan potensi siswa dan juga lingkungan hidup siswa. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sedang memasuki era society 5.0 di mana kita harus memiliki kompetensi atau memiliki kemampuan di bidang teknologi digital dan juga harus mempunyai mindset atau pola pikir yang kreatif begitu. Maka dari itu, pendidikan itu harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berjalan begitu cepat, dan juga kita sebagai calon pendidik harus memiliki kemampuan di bidang tersebut, dan juga guru juga harus mampu memanfaatkan teknologi untuk menunjang pembelajaran dan juga harus bisa melakukan asesmen sesuai dengan perkembangan teknologi tersebut. Selanjutnya ada relevansi kurikulum terhadap tuntutan yang ada di masyarakat. Jadi pendidikan itu merupakan sebuah bagian dari masyarakat gitu ya. Pendidikan atau sekolah itu merupakan agen gitu ya, agen yang menciptakan manusia yang bermartabat dan dapat berdaya di masyarakat. Maka dari itu dalam menyusun kurikulum itu harus relevansi antara tujuan pendidikan dan tuntutan masyarakat. Seperti contohnya saat ini kan sedang di kurikulum Merdeka itu ada P5 dan ada juga kewirausahaan gitu ya, seperti ada market day. Nah itu tuh sebagai upaya gitu untuk menyiapkan peserta didik agar dapat nantinya berdaya di masyarakat. Untuk yang selanjutnya yaitu relevansi penerapan kurikulum Merdeka. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman tentang prinsip relevansi, ada dua yaitu prinsip internal dan eksternal. Untuk relevansi penerapan dalam kurikulum Merdeka, yang pertama relevansi internal, yang pertama tujuan menciptakan pendidikan yang menyenangkan tetapi tetap fokus pada perkembangan karakter sesuai sosial budaya Indonesia, dan keterampilan pembelajaran lebih fokus pada materi esensial, sederhana, dan fleksibel.
Nah, dalam kurikulum Merdeka itu pembelajaran tidak hanya dilakukan di ruangan kelas saja, tetapi dan tidak hanya dipenuhi oleh materi konten, tetapi dilakukan juga pembelajaran dengan penguatan materi seperti pelaksanaan P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk yang selanjutnya itu strategi. Kurikulum Merdeka lebih fokus pada penguatan karakter Pancasila dan aplikasi pengetahuan. Nah, biasanya digunakan strategi pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran berbasis problem atau masalah. Selanjutnya, materi atau isi. Pembelajaran tidak lagi mengandalkan hafalan, tetapi fokus pada kemampuan yang harus dimiliki sesuai jenjangnya. Nah, pada materi ini, pada kurikulum Merdeka, pembelajaran yang dilakukan yaitu pembelajaran yang mendasar dan lebih mengutamakan pada perkembangan karakter. Dan yang terakhir yaitu evaluasi. Tidak ada pemisahan antara penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selanjutnya. Untuk relevansi eksternal dalam kurikulum Merdeka, yang pertama relevansi pendidikan dengan perkembangan iptek. Nah, dalam kurikulum Merdeka, guru harus memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua, relevansi pendidikan dengan lingkungan hidup dan potensi siswa. Nah, pada kurikulum Merdeka, guru bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Contohnya pembelajaran berbasis masalah dan berbasis proyek. Yang terakhir, relevansi pendidikan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dalam kurikulum Merdeka, guru mengarahkan peserta didik untuk bersosialisasi di lingkungan, terutama di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian dalam kebutuhan masyarakat bisa digunakan dalam dunia selanjutnya, yaitu dunia kerja misalnya. Guru bisa mengembangkan pembelajaran yang mendorong siswa berpikir kreatif, mengembangkan pembelajaran yang menghasilkan produk atau dikaitkan dengan kewirausahaan. Sekian, terima kasih. Itulah yang bisa kita sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Sini kita membuka sesi tanya jawab, ya, sesi diskusi. Untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Apakah ada yang bertanya? Angkat tangan terlebih dahulu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.